sebagai konselor gizi kamu yang akan membantu kamu cari solusi terbaik buat kesehatan kamu. Tadi aku lihat kamu masuk agak ragu-ragu tuh, kenapa? Emang kelihatan ya Kak kalau aku ragu-ragu? Kelihatan dikit sih. Ya soalnya itu sih Kak, aku kayak jarang gitu loh cerita ke orang, apalagi masalah kesehatan. Terus aku juga jarang cerita tentang bentuk tubuh aku, pola makan aku ke orang tuh jarang banget, kayak aku tertutup kalau masalah itu. Jadi makanya kayak ragu-ragu gitu tadi. Gak apa-apa, wajar banget kok cerita ragu-ragu untuk cerita masalah personal itu. Tapi di sini aman aja, nggak ada yang menghakimi kamu. Anggap aja aku sebagai teman kamu. Iya, makasih ya Kak. Oke, jadi apa nih yang bawa kamu datang ke sini? Ini sih akhir-akhir ini kayak aku tuh merasa kalau aku tuh gampang capek gitu loh, gampang capek, terus tiap jalan dikit capek, terus merasa berat gitu kalau melakukan apa-apa. Oke. Makanya kamu merasa capek dan badan kamu merasa berat. Iya, kayak aku tuh kan setiap hari itu ya kuliah, terus kayak jalan dari parkiran ke kelas aja itu aku kayak udah capek gitu loh. Jadi aku kayak datang ke kelas tuh udah capek, gak mood untuk belajar. Kamu kapan ngerasain perubahan ini kira-kira? Nggak lama banget sih, kayak akhir-akhir ini beberapa bulan belakang gitu. Awalnya kamu ngerasa kayak males gerak atau ngos-ngosan? Nah itu Kak, aku tuh kayak selama kuliah kan itu sih gak ada waktu gitu loh buat olahraga. Aku tuh benar-benar full sama tugasku, jadi aku nggak pernah olahraga. Terus kebanyakan ya aku ngerjain tugas, terus kalau di kampus ya udah datang dengerin dosen udah gitu. Kamu sibuk banget ya? Iya Kak. Ikut organisasi? Iya, ikut organisasi. Itu ya. Ngerti banget sih aku. Pasti nggak nyaman ya kalau badan terasa lebih berat dan gampang capek gitu. Iya, terus kayak nggak mood gitu loh, bikin nggak pengen ngapa-ngapain lagi. Kan harusnya kayak semangat gitu ya, Kak, datang-datang belajar. Tapi aku nggak, kayak udah ya udah datang di kelas cuma buat dengerin doang gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu ada perubahan pola makan atau aktivitas dari yang sebelumnya akhir-akhir ini nggak? Kalau aku inget-inget sih, kayaknya ini sih Kak, kayaknya pola makan. Soalnya kan misalnya ini aku lagi nugas gitu kan merasa enggak ya. Terus itu aku kayak pelarian itu selalu ke beli makanan, ya kan. Terus kayak kalau nggak ada makanan tuh aku nggak semangat gitu loh Kak. Harus ada pendampingnya. Benar. Jadi makan itu bikin kamu merasa tenang, nyaman, semangat juga gitu Kak. Terus kayak bikin lebih melek gitu kalau misalnya makan. Hal itu umum terjadi kok di kota-kota besar ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu lebih suka makanannya tuh yang gurih atau yang manis atau malah suka nyemil buah? Kalau gue sih enggak ya Kak ya. Lebih sering ke ini ya, ke makanan manis sih. Kayak contohnya kayak sering GoFood pancong. Waduh, itu kan enak kan Kak, iya, kalau bikin betul. semangat gitu. Terus kalau nggak terang bulan gitu-gitu. Kira-kira porsinya seberapa itu? Nah kalau pancong nih Kak, karena favorit aku sendiri, jadi ya kalau kadang belinya kan yang segini tuh. Yang kadang-kadang kan ada yang ukuran segini, ada yang segini. Nah aku tuh seringnya beli yang segini. Nah itu tuh aku kayak habisnya udah separuh sendiri gitu loh buat aku sendiri. Paham. Setelah makan itu kamu ada perasaan nyesel gitu nggak sih, kayak ini tuh bikin aku makin tenang atau makin stres gitu? Pas makan itu sih bikin seneng ya, kayak enak makan gitu kan. Terus pas besoknya itu kayak ngerasa, aduh kok aku kemarin malam bisa makan panjang segini banyaknya ya, kok aku nggak takut kayak tambah bikin aku diabetes atau bikin aku tambah gendut gitu. Jadi makanan pancong, martabak itu tadi
ya ngatasin stres kamu, tapi di sisi lain kamu juga kepikiran itu bisa bikin berat badan kamu naik. Itu aku juga kadang gitu loh kak. Itu kayak lingkaran setan Betul, gitu ya. betul. Oke. Jadi menurut kamu ini kebiasaan kamu ini udah mengganggu aktivitas kamu nggak? Banget sih, kayak aktivitasku ini jadi bikin aku merasa lebih males gitu, males gerak juga, terus tambah berat gitu rasanya. Kira-kira itu berpengaruh ke rasa percaya diri kamu nggak? Banget kak, apalagi aku akhir-akhir ini kan merasa kayak berat itu kan, terus badanku tuh kayak ngerasa lebih besar gitu dari biasanya. Jadi kayak aku kalau sama teman-teman atau sama orang lain yang lewat pun itu kayak aku merasa malu gitu loh. Tapi dulu kamu sempat ngelakuin olahraga ringan gitu nggak? Itu sih gak konsisten sih, aku kayak cuma ikut-ikutan teman, kalau nggak kayak kalau mood aja. Apalagi kalau waktu liburan kemarin kan, itu paling cuma jogging-jogging biasa. Terus kalau waktu kuliah lagi ya udah nggak ada waktu lagi, jadi aku bingung. Terus sekarang kadang hal-hal kecil yang kayak gitu tuh semakin berat dilakuin nggak sih? Benar. Aku paham banget di situasi yang banyak orang alami ini, gak gampang kan kita keluar dari kebiasaan lingkaran setan itu. Iya. Tapi kamu bayangin deh kalau kebiasaan gosok panjang kamu, martabak kamu itu terus dilakuin, kira-kira sebulan 2 bulan ke depan tuh apa yang terjadi? Ya tentunya kalau kayak gitu, apalagi aku malas gerak dan aku makannya pancongnya itu selalu malam-malam ya kan, itu pasti bikin aku gendut gak sih kak? Benar sih. Iya kan, bener nggak aku kayak gitu. Terus kayak lebih, ya intinya kayak Lebih gak sehat, jadi males gerak, ngos-ngosan banget kan rasanya. Oke. Nah, kalau suatu hari nanti mulai terasa berat banget nih, menurut kamu tanda-tanda apa yang bikin kamu sadar kalau ini jadi masalah nih yang harus segera diatasi? kalau misalnya udah merasa itu sih kak, udah merasa mengganggu aktivitasku sehari-hari, terus kayak udah merasa capek banget di tubuhku, terus berat banget, itu udah merasa mengganggu banget sih. Jadi sekarang kamu belum menyadari hal itu, tapi udah mulai kepikiran gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya perubahan kecil yang bisa kamu lakuin sebelumnya ini nggak langsung yang drastis banget, kira-kira kamu bakal tertarik buat coba nggak? Sebenarnya tertarik sih kak, soalnya dulu aku tuh kayak pernah coba-coba ikut diet yang cepet gitu loh, yang instan. Nah itu kayak menurutku malah aku nggak jadi gitu loh. Tapi ujung-ujung ya kurus sih kurus, tapi ujung-ujungnya itu balik lagi ke gendut gitu lah. Kan kayak berarti ada yang salah nih sama dietku. Aku waktu itu mikir kayak gitu, tapi aku sampai sekarang tuh masih belum tahu gitu loh caranya itu gimana. Terus yang misalnya tadi kakaknya bilang pelan-pelan, itu aku tertarik sih kak. Berarti sebelumnya kamu udah pernah coba, cuman kamu langsung drastis mungkin ya, sehingga memforsir kamu untuk terlalu melakukan yang nggak kamu sukain. Jadi kayak nggak konsisten, terus kayak cuma kayak berapa kali doang gitu. Nggak masalah kok. Aku penasaran nih, kalau soal pola makan kamu sehari-harinya gimana kalau misalnya di luar dari pancong dan martabak itu? Oh, kalau pola makanku sehari-hari itu sih kak, karena aku kuliahnya selalu pagi, aku tuh kayak jarang gitu loh sarapan. Jadi aku skip gitu sarapan, terus aku langsung gabung di makan siang. Di jam berapa tuh? Biasanya sih tergantung istirahatnya sih, ada jam 1, ada jam 12. Kalau lebih awal jam 11 juga bisa. Nah itu dengan porsi yang ya udah porsi yang besar kalau beli-beli di kantin, di eatery gitu loh kak. Terus langsung ngemil nggak tuh? Atau paginya skip sarapan tapi di tengah-tengah kelas itu kamu ada ngemil danusan mungkin? Nah itu kakaknya tahu banget. Soalnya aku sering banget. Kan banyak tuh yang nama kayak bomboloni, risotto. Itu kan aku nggak mungkin ya kalau nggak tertarik. Jadi aku selalu beli sangat menggiurkan. Apalagi nggak sarapan kan, pasti kondisinya lapar. Terus aku ya udah aku sering beli gitu.
Jadi kamu lebih sering ngemil makanan yang nggak sehat ya? Iya sih, benar. Oke. Nah, kalau aktivitas fisiknya, kamu benar-benar nggak melakukan olahraga atau melakukan tapi hal kecil seperti jalan kaki 30 menit atau Nah itu selama kuliah aku bener-bener sama sekali nggak olahraga Pak. Jadi kerasa banget dosanya. dosanya ya? Jadi kebanyakan duduk aja ya? Iya bener, duduk doang, duduk tidur doang. Oke. Oke, berarti kita sudah bisa melihat nih beberapa kebiasaan kamu dari pola makan kamu, terus kebiasaan ngemil kamu, aktivitas kamu. Nah, sekarang coba dipikirin kalau kamu tetap seperti itu yang melakukan GoFood pancong dan martabak terus, tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali, bahkan skip sarapan, itu apa sih yang bakalan terjadi nantinya? Yang kalau menurutku sih bakal nyakitin diri aku sendiri ya Kak. Kayak akhir-akhir ini tuh aku bakal kerasa kayak lebih sering sakit gitu loh. Terus kayak nggak enak badan, terus badan itu nyeri-nyeri sendiri. Padahal kayak menurutku itu aktivitas yang nggak berat, tapi aku merasa kayak capek gitu loh. Kamu merasa imun tubuh kamu menurun juga? Iya, benar. Oke. Jadi kalau menurut kamu manfaat apa yang bisa diambil kalau kamu udah mulai melakukan perubahan? Nah, manfaatnya tentunya aku pasti bakal lebih lebih sehat, lebih aktif, terus gak mudah capek, terus kayak aku lebih percaya diri juga gitu sama lingkungan sosialku. Terus Mungkin lebih percaya diri. percaya diri juga. Oke. Terus kalau misalnya aku pakai baju tuh kayak bisa pakai baju apa aja gitu. Nah, itu dia. Oke. Oh, tinggi banget sekarang. Iya dong, harusnya kayak gitu. Cuman gara-gara aku sekarang kayak agak gendut gini, aku jarang pakai baju yang aneh-aneh gitu loh. Pakai yang celana sama kaos doang, gitu doang. Oke, lebih susah mix and match. Oke. Menurut kamu kalau melakukan perubahan ini awalnya bakalan susah atau kamu udah langsung bisa ikutin nih? Nah itu susah banget sih Kak. Soalnya ini kan kebiasaan banget ya. Aku pernah tuh kayak sekali tuh waktu nugas tuh kayak nggak ngambil gitu. Itu kayak kurang gitu loh rasanya. Kurang. Jadi kayak masih susah Tahu sih itu pasti ada tantangan tersendiri lah di awal. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih, ada nggak alasan tertentu yang bikin kamu ingin banget berubah? Ingin banget. pengen itu sih Kak, pengen kurus terlihat cantik gitu loh Kak, biar nggak malu juga. Oke, karena kamu juga aktif banget kan ya. Betul. Kayak dipandang orang tuh juga biar enak. Aku tahu sih pasti ada motivasi tersendiri buat kamu melakukan perubahan ini. Tapi ada nggak yang bikin kamu masih ada ragu-ragu untuk melakukan perubahan ini? Nah, ragu-raguku tuh ya itu takut gak bisa, takut karena kebiasaan jadi kayak susah gitu loh Kak. Jadi nggak tahu gimana caranya. Kira-kira kamu bakalan yang tergoda nyemil gitu nggak? Nah, itu bakal tergoda juga. Oke. Kamu salah satu orang yang ngikutin tren TikTok agak? Itu jelas sih. Oke. Itu jelas karena bahkan aku kalau mau ke restoran apapun gitu aku selalu lihat TikTok dulu gitu loh. Oke. Terus kalau mau keluar sama temen tuh kayak aku lihat FYP TikTok dulu kayak apa sih yang lagi viral sekarang gitu. Bestsellernya apa sih? Iya gitu. Ya. Kalau misal ada yang enak ya udah aku sana, kalau enggak ya udah nggak jadi kenal gitu. Jadi aku menonton TikTok sekarang. Itu tantangan banyak orang juga yang merasa begitu sih. Apalagi anak muda ya Kak ya. Benar. Apalagi sekarang TikTok kayak banyak banget gitu loh yang review kan, semakin banyak vlogger banget, terus kayak review makanan yang baru di review. Udah baru di review, terus nanti yang lain ikut jualan di review lagi. Terus FYP-nya itu terus jadi aku pengen beli kan. Benar. Nah, tadi kan kamu sempat pernah mau berubah nih. Kalau dipikir-pikir, pernah nggak sih ada yang bantu kamu untuk melakukan perubahan itu dulu? Nggak ada sih. Sebenarnya kayak keluarga tuh kayak nyuruh gitu kan, tapi kayak mereka tuh bukan kayak
membantu memberi jalan gitu loh. Aku tuh nggak tahu harus gimana, jadi mereka cuma nurut tapi nggak tahu gitu harus gimana. Tapi tadi sebelumnya perubahan yang kamu lakukan itu apa? Aktivitas fisik ya, yang instan itu. Dia makan aja yang dikurangin atau itu sih kayak dia bener-bener bukan nggak makan nasi sih, kayak ngurangin nasinya banget, terus manis itu nggak sama sekali, terus olahraga itu juga kayak tiap hari gitu, tapi olahraganya dulu aku tuh kayak senam gitu loh, bukan olahraga gitu, tapi itu nggak lama sih kak, kayak tapi sempat berhasil ya? berhasil, tapi terus kayak beberapa minggu gitu ya udah gendut lagi, soalnya aku udah kayak merasa kurus kan, aku merasa kurus jadi kayak udah aku kayaknya udah bisa makan yang enak-enak lagi gitu. Terlena ya. Nah, waktu dulu nih diet kan pernah berhasil nih. Apa yang membuat kamu berhasil itu dietnya? Niatku sendiri sih, niatku sendiri. Oke. Nah, sekarang kalau mau berubah nih, tantangan yang menurut kamu pingin perubahan itu sulit tergapai, apa? Maksudnya kan? Jadi kalau kamu melakukan perubahan nih, tantangan apa yang Itu sih kamu ya. hadapi sehingga perubahan ini akan sulit tergapai? Tadi kan aku udah bilang kan, hanya aku kebiasaannya kayak gitu kan. Terus kalau dari keluarga aku sendiri tuh kayak juga sering ngajak aku makan gitu loh kak, gak cuma keluarga aku sih, cuma teman-temanku juga kan. Terus kalau misalnya aku nggak ikut kan kayak kok aku nggak ikut sih gitu loh, kayak ketinggalan kan, jadi kayak nggak mungkin kalau nggak takut kalau ketinggalan tren nih. Bener, balik lagi. Wajar banget sih kak kayak gitu, apalagi di zaman sekarang ini. Tapi alhamdulillahnya aku mulai sadar dan kepikiran nih buat berubah, bener kan? Bener sih kak, makanya aku kesini juga. Itu langkah awal yang bagus banget, menurut aku tuh udah langkah besar sih yang nih. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar keinginan kamu untuk berubah? 1 sampai 10 kayaknya 7 sih kak, aku pengen berubah. Itu angka yang cukup besar sih, berarti keinginan kamu tuh udah mulai cukup kuat untuk melakukan perubahan. Harusnya ya kak. Oke. Nah, karena skala perubahan kamu itu udah kuat banget nih, kita bisa mulai dari langkah kecil nih. Misalnya kalau kamu lagi stres, kamu bisa cari alternatif lain selain mengemil itu, seperti jalan-jalan sebentar, mendengarkan musik, journaling, atau hal-hal yang lainnya. Nah, menurut kamu aktivitas apa yang cocok di kamu itu? Kayaknya sih kalau dari yang kakak bilang tadi, kayaknya aku cocoknya di dengerin musik sih kak, itu bikin aku lebih tenang. Terus aku juga sering kayak journaling tadi katanya kakak, kadang di kertas atau di note kecil gitu, kalau enggak aku di catatan HP gitu. Oke, bagus banget itu bisa jadi pilihan yang mengalihkan stres untuk tenang tapi nggak bikin stres juga, seperti kenaikan berat badan itu kan. Nah, kita bisa buat rencana kecil nih. Misalnya setiap kali kamu ingin makan saat stres itu, coba kamu dengerin musik atau nulis journaling itu tadi selama 10 menit aja. Nah, setelah itu kalau kamu masih lapar, boleh nih makan, tapi dengan porsi yang kecil dan mungkin makanan yang sehat seperti buah-buahan. Ada buah yang kamu suka? Semangka sih kan, soalnya kayak seger banget. Terus kayak mamaku juga sering beliin aku semangka, tapi itu aku jarang makan, tapi kalau pembeli pancong. Mungkin untuk kedepannya kamu bisa milih semangka itu tadi. Iya. Mulai dengan langkah kecil itu, sekarang coba kamu pikirin ya, hambatan yang kira-kira muncul saat kamu menjalankan rencana-rencana sehat tadi. Ajakan teman sih. Terus kalau enggak kayak teman tuh kayak pamer makan ini gitu ya, di snaps, di story atau di ngirim foto gitu. Pasti kan aku kayak aku nggak beli sih. Oke. Nah, kalau itu terjadi nih, kira-kira cara apa ya supaya kamu bisa tetap on track lagi, tetap kembali ke rutinitas kamu yang sehat itu?
Kayaknya sih ya aku harus niat sama diriku sendiri sih, kalau karena kan ini kan buat kebaikanku sendiri. Jadi kayak walaupun aku lihat snapnya teman-teman kayak gitu, ajakan teman, aku mungkin bisa lebih memilih kalau misalnya makan itu kurang bagus, kurang sehat loh, jadi aku lebih milih yang sehat-sehat kayak semangat aja gitu. Atau mungkin kamu bisa nulis notes pengingat kecil di HP. Oh iya bisa juga ya kak ya. Iya benar, oke. Nah kan tadi kamu bilang udah mulai menulis pengingat dan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi stres dengan makan itu. Kira-kira siapa sih yang bakal mendukung hal-hal ini untuk kamu tetap on track itu? Kebetulan aku kan nggak punya pacar ya kak, jadi aku kayaknya nggak ada yang nyemangatin. Cuman kayaknya kalau keluarga aku tahu, kok sama teman-teman dekatku tuh tahu, harusnya mereka dukung banget sih kak. Soalnya mereka tuh kayak nyuruh aku juga gitu kan, tapi mereka juga nggak tahu caranya gimana. Setuju sih aku. Kadang dukungan dari orang terdekat ini sangat-sangat membantu kita kan. Semakin kita termotivasi untuk berubah ke lebih yang baik gitu. Oke. Nah, kalau teman kamu bisa itu juga jaga pola makan atau ngingetin kamu, mungkin itu juga oke juga. Iya, makanya kayak gak perlu tuh Rek pamer-pamer aku lagi hidup sehat nih gitu. Iya, benar. Nah, sekarang kita tentuin goals kecil dulu nih. Apa yang ingin kamu capai dalam waktu dekat ini, sekitar 2 minggu atau 1 bulan ini ke depan nih? Pengen lebih itu sih kak, lebih mengurangi makanan manis itu tadi, terus lebih banyak olahraga, terus nanti ujung-ujungnya biar aku bisa lebih sehat dan kembali ke tubuhku Dan mengurangi cemilan-cemilan itu ya. Oke. Itu target yang bagus banget. Mungkin dalam 2 minggu itu semoga kamu konsisten ya. Amin. Kita bisa mengevaluasi lagi nanti dan aku yakin kamu pasti bisa kayak. Oke. Terima kasih kak. Oke. Nah, hambatan yang bisa dilihat di depan ini bagaimana kamu bisa meminimalisirnya supaya atau menghilangkannya mungkin supaya nggak terjadi nih. Mungkin aku bakal nginget-nginget terus sih, terus kayak ya itu yang tadi kakak bilang, bikin catatan. Jadi kayak aku setiap lihat HP kayak aku harus kayak gini gitu. Oke. Itu udah langkah awal kamu yang bagus banget Kayla untuk melakukan perubahan. Semoga goals itu akan kita realisasikan bersama di 1 bulan ke depan. Ya, amin. Makasih ya kak atas saran-sarannya. Sama-sama Kayla. Semoga semuanya tetap sehat. Amin. Oke. Dadah, makasih ya.